Oke teman-teman, setelah saya lepas ya karburator dari bagian motor ya, dan sekarang kita lakukan pembersihan di bagian luar dulu ya, dengan menggunakan kuas dan juga pertalit ya teman-teman ya. Untuk bagian luar ini ya kita bersihkan dulu agar tidak mengganggu kebersihan ya. Setelah kita lakukan pembersihan di bagian luar, baru kita melakukan pelepasan baut. Cukup lumayan keras ya teman-teman ya, ternyata ya. Ini harus perlu menggunakan tenaga dalam ya, terlalu keras. Mungkin terlalu lama ya teman-teman. Ini motor enggak pernah diservis, jadinya seperti ini, keras sekali. Apalagi kalau yang kepalanya sudah selek seperti ini ya teman-teman, ini cukup merepotkan ya. Dan kalau teman-teman ya mengalami permasalahan di bagian baut karburator yang susah dibuka ya, ini trik yang sederhana juga akan saya berikan contohnya ya kepada teman-teman semua ya, agar teman-teman bisa ambilnya itu bisa tahu ya cara mengatasinya. Ini cukup sederhana sekali ya teman-teman ya, mudah cara mengatasinya ya. Teman-teman perlu mempunyai ini ya, menggunakan dry rock ya teman-teman ya. Dry rock ini kita taruh di atas baut yang selek itu. Lalu langkah selanjutnya kita pukul menggunakan martil ya. Martilnya yang seimbang lah ya teman-teman ya. Cukup seperti ini aja teman-teman. Setelah kita lakukan pemukulan ya sedikit, insya Allah ini akan lepas ya. Kita gunakan pakai kunci 8 ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Dan kalau sudah dipukul seperti itu maka akan mudah ya teman-teman ya. Baut ini akan mudah dengan sendirinya ya teman-teman. Contoh seperti ini. Ternyata dalamnya cukup kotor ya teman-teman ya. Di dalamnya kotor sekali teman-teman. Dan lalu kita lepas satu persatu ya teman-teman ya, di bagian karburator ini ya, dalamnya ya kita lepas. Tolong diperhatikan ya teman-teman ya, agar teman-teman itu bisa tahu cara kita membersihkan karburator. Cukup kotor sekali teman-teman ya, dan ini termasuk salah satu penyebab motor yang kurang nyaman bila dikendarai, karena kotor. Jadi akselerasi di bagian bensin di dalam ini kurang leluasa gitu. Kita cari kuncinya dulu ya teman-teman. Ini membutuhkan kunci yang ekstra juga ya. Mas bro, kenapa pernah itu? Kamu mau bawa Andi? Iya, ganti Pak.
nanti kampas ngarep mburi. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi ya, kita lepas baut bagian dalam karburator ya untuk membaut puyernya ya. Ini cukup ekstra, emang betul-betul ekstranya ya, susah banget ini ya dilepas. Teman-teman boleh lihat kan begitu kerasnya ya, ini karena efek jarang servis ya mungkin yang punya. Nah ini sedikit pengetahuan buat teman-teman semua ya di rumah yang sangat paling penting ya apabila kita menservis karburator ya. Jadi kita jangan hanya dilepas bagian luar ini ya, ini kan ada 2 puyer ya teman-teman, tapi jangan lupa masih ada satu lagi yang harus kita lepas juga ya, itu di bagian dalam sini ya. Ini adalah puyer yang paling penting ya teman-teman ya, yang harus dilepas karena itu fungsinya sangat riskan sekali ya di bagian dalam sini ya. Kita cukup gunakan besi apa saja ya, karena ini sifatnya netral, yang penting sesuai dengan apa yang mau kita lepas ya. Nah, seperti ini contoh ya, dan barangnya itu kecil di dalam ya teman-teman ya. Ini adalah bushing di bagian jarum karburator ya, ini bushing, dan ini harus dilepas apabila kita ingin menservis karburator ya, karena di bagian sini nanti itu ada lubang yang terbagi antara di bagian depan sini dan juga lubang untuk di bagian dalam ya sini teman-teman. Itu untuk mengalirkan antara bahan bakar dan juga anginnya ya teman-teman. Dan apabila di bagian dalam sana terjadi sumbatan kotoran ya, itu akan menyebabkan karburator ini kurang sempurna bekerjanya ya. Jadi kita harus lepas di bagian ini. Lalu setelah kita lepas semua ya di bagian sini, ada lagi ya di bagian samping ini adalah setelan angin-anginnya ya teman-teman. Ini juga harus kita lepas. Dan nanti kalau udah kita lepas semua seperti ini ya, langkah yang kita lakukan yaitu kita tinggal bersihkan menggunakan ini aja yang simple ya teman-teman. Dan ini banyak sekali di mana-mana ada ya, asal kita belinya di bengkel itu pasti ada, namanya karbu cleaner. Fungsi karbu cleaner ini sangat baik sekali ya untuk di bagian dalam karburator, karena ini akan membersihkan kotoran secara instan ya, tanpa kita harus membersihkan menggunakan alat bantu seperti sikat ataupun dan sebagainya ya. Cukup menggunakan ini aja udah bersih semuanya. Kita semprot-semprot seperti ini aja. Bagian luar juga bila perlu ya kita semprot juga ya, untuk membuang kotoran-kotoran agar bersih. Dan setelah kita semprot menggunakan karbu cleaner ini, langkah selanjutnya kita semprot menggunakan kompresor ya teman-teman ya, kayak gitu. Dan jangan lupa juga di bagian-bagian puyer ini ya teman-teman ya, ini semua harus kita bersihkan menggunakan sikat. Seandainya teman-teman di rumah punya sikat baja yang halus seperti ini, bisa menggunakan sikat baja seperti ini ya. Kita sikat-sikat bagian luarnya dulu, kita bersihkan agar terlihat bersih seperti ini ya. Nanti setelah disikat kita tinggal semprotkan lagi menggunakan karbu cleaner di bagian dalam gitu. Nah seperti ini ya teman-teman ya, agar bersih maksimal. Nanti kita tinggal semprot menggunakan kompresor. Dan apabila teman-teman di rumah tidak mempunyai sikat baja yang halus seperti ini, bisa juga digunakan menggunakan sikat gigi ya teman-teman,
ataupun sikat apapun lah. Sikat gigi itu nggak perlu yang pakai yang baru ya, kan kadang kita juga banyak bekasan-bekasan sikat gigi, itu juga bisa dapat digunakan ya buat membersihkan karburator seperti ini. Yang penting kita teliti dalam membersihkan sesuatu ya teman-teman, jangan asal, karena ini semua demi hasil yang bagus. Jadi kita nggak sampai 2 kali kerja ya teman-teman ya, kita sudah bongkar capek-capek tapi hasilnya belum maksimal, kan otomatis kurang puas ya. Itu ilmu-ilmu yang sederhana ya teman-teman, dan apabila teman-teman dipraktekkan di rumah teman-teman ya, dan sedikit pengetahuan yang saya berikan insya Allah itu bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Dan apabila sudah kita bersihkan semua ya dengan menggunakan karbu cleaner ya, lalu disemprot dengan menggunakan kompresor, dan rasa itu sudah cukup bersih ya buat teman-teman semua ya. Jadi teman-teman tinggal pasang kembali ya, pasang ulang seperti kita pertama melepas bagian-bagian tertentu gitu. Nah, setelah kita pasang semua rapi dan dipastikan ya jangan ada yang tertinggal, dan di bagian baut-baut juga kita kencangkan yang maksimal. Dan setelah semuanya selesai kita tinggal pasang kembali di bagian sepeda motor lalu kita coba. Oke, untuk sementara kayak gitu dulu ya teman-teman ya, agar video ini ya jangan nggak begitu terlalu panjang ya. Dan selanjutnya besok akan saya berikan lagi tutorial tentang kita menyeting karburator apabila kita hidupkan ya, biar karburator itu akselerasinya enak ya dikendarai ya, sepeda motornya. Oke, untuk sementara kayak gitu dulu ya teman-teman ya, lanjut besok lagi.